apa? Darah nak terpang daun tene, darah minang kita tersaring. Kita mohonkan kepada Allah juga ada kesehatan jasmani dan rohaninya. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini yang akan menguraikan sedikit fokus pada pembahasan hubungan seorang ayah dengan anak. Karena Bapak Ibu sekalian pembahasan yang berhubungan dengan hak seorang ayah atau ibu dan hak seorang anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak merupakan adalah salah satu nikmat terbesar. Ya, tabedoya anak niki, kita punya anak ini merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Anak yang soleh itu, anak yang rajin mengerjakan ibadah itu adalah tidak ditolak-tolak doanya. Pastinya nyampe le ina amakna. Berarti ya tabedoya anak ini adalah salah satu pintu kita dibukakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, seorang orang tua kita atau ibu bapak kita juga adalah merupakan pintu surga. Lengan tatama surga le bawa na minanta. Al jannatu tahta aqdami ummahati, bahasa Nabi enta. Surga ino berada di bawah telapak kaki ibu kita. Lek bawa naen inantar. Yang ngomel sebutan si Nabi enta nae kan di otak. Nae adalah bagian paling terendah, ya benar. Nae ini adalah bagian paling bega hinana. Artinya apa Bapak sekalian? Sehina-hina ibu bapak kita, kita parang yang misalkan, ya niki pintu surga anta, ya lengan tatama. Oleh sebab itu dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, maka hendaklah engkau sembah Allah, jangan kau sekutukan Allah, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Ditafsirkan oleh ulama, yang masuk dengan ihsana di sini adalah berbuat baik yang sempurna. Lina setengah-setengah baktir taliina amata, napul baktir taliina amata, Bapak Ibu sekalian. Baru dengan niki taparan berbakti leina amakna. Wajib hukumna berbakti li ina amak tahu sekalian. Sebab apa? Sebab dengan ina amak tahu buat tara. Kira-kira untuk nara ina amak tahu ini terjadi manusia. Ini kita berdua balik. Ini kita berdua bangkat. Tara. Berarti Bapak sekalian, kita menjadi orang kaya, kita punya pangkat, kita punya derajat dan sebagainya gara-gara Arab niki ina amak yang punya sebutan seulama, ambil pulang selaku di dunia ini jadi sakit. Terus ya si tabalas si amatan masih dia bau tabalas tetes air susu ibu kita. Dia bau, dia bau masih. Adin rahmatullah. Saking menokah beli jasa nina amatan lagi. Angkanya adin rahmatullah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya termasuk mengerjakan dosa besar. Akbarul kabair, termasuk dosa yang paling besar kata Rasulullah, asyirku billah, pertama syirik dengan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, dengan isi Nabi namanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dosa paling belit pertama syirik, si kedua derajatnya membawahi daripada dosa syirik itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi dengan durhaka ini termasuk adalah mengerjakan daripada dosa besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun qad harramallahu alaihim al-jannah. Ada 3 golongan yang Allah haramkan golongan itu masuk surga.
Jadi jauh orang itu dari surga. Beya, tak perlu golongan ini. Pertama, mudminul khamri, dengan si girang nginem berem, mati dalam keadaan masih nginem berem. Dia teman taubat ke Allah. Ya berem-berem kanya nginem benar sekalian. Ini sadar. Orang dengan sekira minum berem, Bapak Ibu sekalian harus minum taubat niki termasuk dengan ini haram niki bahasa Nabi kita gina tamasur. Yang berem mampu nangano gara-gara berem niki bahasa Nabi kita adalah inana selaku segala maksiat. Munah girang minum berem dengan girang betual wah. Munah girang minum berem dengan demen nyali dengan ina. Munah girang minum berem dengan sekalian girang yang memaling. Langi pokoknya halaksa gara-gara minum berem. Lagu niki dengan sakirang minum berem ni mudik na taubat. Lagu na selesai diri na taubat ya Allah. Wahang nagawi yang niki Bapak Ibu sekalian minum sak berem niki insya Allah dimaafkan oleh Allah. Yang kedua yang haram masuk surga Bapak Ibu sekalian al-aqu liwalidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, lagu ina amakna kelaparan. Bilang jenun bersedekah bisa 5 madrasah, lagu ina amakna yang masakan. Geremon-geremon doang balik. Yang mana sebutan si Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. B termasuk dengan durhaka. Si termasuk dengan durhaka adalah dengan orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu membalas kedua orang tuanya, tapi dia tidak kerjakan. B contohnya, berdua ya kepeng, lagu tidak selengok ina amakna. Sekalipun tidak sakitin ina amak lagu tidak selengok ya durhaka sudah teparan ini. Sehat ya dengan ini. Balina tidak jauh lalu kerja ina amakna, lagu tidak selengok ya. Bayang aja kepeng kirim-kirim makna misalnya. Kalau kita ketuk jenguk ya. Kami itu sebagai kedua orang tua menikah kita nih. Mana-mana nanti angin tergula, anak-anak dua payah. Gara-gara itu pendek. Lagu ini terlalu sibuk doang misalkan. Kirim makna doang, ina amak lalu melet. Kata kita ina amak na bapak sekalian. Lagu ini jauh. Maka termasuk orang itu adalah termasuk di kategori durhaka sinata parah. Nah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua niki bapak ibu sekalian termasuk jauh dari rahmat Allah. Bahkan sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan dijauhi daripada rahmat Allah. Bangun tajauh dengan rahmat Allah benar gawena so ibadah digawe ta Pak Ustaz yang rajin ngaji di madrasah lagu ina amat tak kelaparan bilang tu dek ngaji sakitin ina amat ta benar mau tawat ino ampun dalam hadis tersebutan Bapak Ibu sekalian sai niki ada seseorang yang pegawaian maksiat. Ada orang yang pekerjaannya maksiat Bapak sekalian, kemudian dimarahi oleh Allah. Tetapi sayang kepada kedua orang tuanya. Ada seseorang pegawaian maksiat, lari ngerjang ibadah. Lagu menah berdait ke Cina amakna yang marah raja sina ada Cina amakna. Luar biasa Bapak sekalian. Seperintah sina amakna becat. Apa kata Allah? Barang siapa yang diridhoi oleh orang tuanya, kemudian dalam keadaan saya memarahinya, saya maafkan dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dalam keadaan mengerjakan perintahku kata Allah, saya ridho kepada dia, tetapi kedua orang tuanya dia tidak meridhoinya, maka berbalik saya akan memarahi dia. Ada dengan taat, Allah suka kepada orang itu, tapi gara-gara dia tidak menyebabkan kedua orang tuanya ridho, maka Allah membalik sifat ridhonya itu menjadi sifat marah. Tapi sebaliknya seperti itu Bapak sekalian. Artinya apa? Muntah bagus leina amanta janiki Bapak sekalian. Sekalipun masih tenggawi napi-napanya maksiat kepada Allah, dibukakan oleh Allah jalan hidayah.
lagu sebalik. Nah, dakak tetaat lagu masih kita makin bapak ibu sekalian niki girang nyakitin ina amak ta masih niki jauh hidayah Allah kita wajib hukum niki kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan disebutkan oleh ulama bahkan kewajiban orang tua itu lebih utama kita dahulukan ketimbang kewajiban kita. Lebih berhak ina amantan kita ketimbang kita. Andi nijok balen ta ina amat ta. Natama tu pun buka lemari ta. Ampun napalan kaya 10 juta. Bapak ibu sekalian, niki dia netaparan malin kanggo. Kalau orang yang kanggo tertangkap. Kumiskan. Darat ceritanya ina amat malin. Ada di zaman Rasulullah lain makin bapak sekalian. Ada seorang anak diambil hartanya diam-diam oleh bapaknya. Sama anak niki, sama di dalam balik, sama bapaknya ini, sama di dalam rumahnya kemudian diambil hartanya. Sili ya, dia marah anak ini melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ini mengambil harta saya. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah engkau mengambil harta ini? Iya. Apa jawaban bapaknya? Ya Rasulullah, saya ini bapaknya. Pantas saya ambil hartanya. Dia tidak pernah memberikan saya. Nenang bilang bapaknya. Nenang bapaknya tolaknya doang alasan. Sudah tenang suge. Apa bahasa Nabi Binta? Anta wa maluka li abika. Kamu beserta dengan semua hartamu milik bapakmu. Milik ina amak ta. Yang pun dalam ilmu fikih dah arahnya mun ina amak dengan teparan malin. Dan teduk misalkan jual bangkat ta kanggo. Kenapa menurut kalian? Karena dia yang pun bahasa Nabi tak engkau dan hartamu adalah milik ibu bapak, milik ibu bapakmu. Saking meno makin bapak ibu sekalian adalah Nabi kewajiban kita kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu inti daripada pengajian kita pada hari ini adalah bagaimana kita menyenangkan kedua orang tua. Mungkin data senang ya. Sama sebelum kewajiban orang tua juga dahuluin baru diri kita. Mana rezeki kita sakit berhaji, mana masih sehat ina amat saya berjuluk-julukkan. Munara dia target umroh, munara rezeki kita ina amat saya juluk-juluk. Kira-kira lebih senang. Hah? Kira-kira lebih senang lah. Ah, ibu-ibu kira-kira lebih senang dengan haji yang umroh aja sih. Bisa cari dah. Balik begini berubah ya kawan-kawan ini. Ya orang ini tabaran dia anak berbakti luar biasa. Lagu ni tandek kalau sekalian kan ni diri terjauh pikiran ke mana. Mungkin tak tarik berhaji dan umrah. Padahal makin sekalian saya ngajian menghajikan ibu bapaknya atau mengumrahkan ibu bapaknya, dia mendapat dua kebaikan. Muntah hadiah diri, tak cuma harus muntah. Muntah pahala muntah hadiah minang kedua muntah pahala. Pertama, Bapak Ibu sekalian, pahala haji umrah ini mau kita. Gara-gara kita event kita lengan niata bagus, haji yang saya amat Bapak Ibu sekalian, ya haji pahala dah sampai yang kita dah. Kedua, Bapak Ibu sekalian, pahala berbakti sini terhitung pelik bakti entah. Kenapa? Ibu bapak terhitung. Tahun bil bekah dan nangis terus. Apa bahasa nina amat ibu sekalian bekah niki. Ya Allah, mudah-mudahan mau umroh anakku. Ya Allah, mudah-mudahan mau haji anakku. Berkali-kali ya Allah. Ada sekali dah datang ke Mekah yang Madinah. Ibu bapak kita ibu sekalian. Yang kan doa ada apa bahasa Nabi kita? Doaul ummi alal walidin kadwa'i an-nabi alal ummati. Doa seorang ibu kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya.
mustajab jamak-jamak. Karena dia nunggu diri David berhaji, mak. Karena dia nunggu diri David umroh. Ampun ini sekali, berkali-kali dia doa gitu. Ampun di Mekah, dan doa gitu. Boleh badi, muntabau hajian, kecap umroh. Ya. Sebutnya seulama sekalian. Ada pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah menghajikan, mengumrahkan ibu saya, sungki pun tantu. Apa pesan Nabi sekalian? Dijawab oleh Sayyidina Ali, andai engkau membawa daripada ibu bapakmu dari rumahmu sampai ke Baitullah, kemudian dari tawafnya, dari semua pekerjaan hajinya, engkau gendong kedua orang tuamu, belum kamu mencukupi daripada berbakti pada kedua orang tuamu. Terlalu jak Mekah lengan tene Indonesia, taubat tantai nanta, jemaat tawaf taubat, jemaat sa'i taubat, masih di teman bau bayar dia detuna. Bakti nah. Apalagi sekedar hajian umroh ini. Insyaallah bagus sekalian menarik rezeki saya juluk taniata. Jemaat ikan mudi masih bajang insyaallah. Ina amak terjudi. Bapak-bapak semua si bajang siap umroh ini amanah hajiannya. Nah. Nah, ibu-ibu dah siap masih. Lagi umroh. Ibu bapak belum tuh siap. Insya Allah bapak sekalian ini, insya Allah sih. Yang penting ini bapak sekalian nara niatan. Niat ini kita perlu. Yang penting nara niatan. Saya berniat haji, insya Allah dina nyampe Mekah. Saya berniat umroh, insya Allah dina nyampe Mekah. Lalu dari masalah dengan sini dan berdua niat. Yang mungkin sekalian karena Allah tidak memanggil orang yang kaya raya, mampu, tidak Allah panggil tetapi tidak ada niatnya. Yang Allah akan panggil adalah walaupun orang yang miskin, walaupun orang yang tidak mampu, tetapi sudah ada niatnya, maka Allah akan panggil dia. Allah akan mampukan dia dengan berbagai cara. Gara-gara niat kita kerinduan tadi ke Mekah Madinah, ya boleh disebut sampai. Ya pun sekalian, belum tentu dengan sugih lalu haji, belum tentu dengan sugih lalu karena Allah tidak memanggil orang yang tidak ada kerinduannya ke sana. Tapi yang Allah panggil adalah orang yang punya kerindu. Walaupun di taman berdua beban, kita tidak tahu dari jalan mana Allah akan memanggil kita sekalian. Yang penting bikin ya. Mudah-mudahan ibu bapak kita semua bernasib makin sekalian ini haji menawahi haji insya Allah kita akan menyusul. Nah bapak ibu sekalian, ini adalah salah satu daripada bentuk Nabi namanya berbakti kita kepada kedua orang tua. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita harus menjauhi yang namanya larangan daripada kebalikannya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Ada sebuah cerita seorang pemuda. Ini di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda baru sekalian, dia banyak sedekah. Dia rajin sholat jamaah, dia rajin puasa, terkenal rajin sedekahnya, ketepatan YouTube. Pemuda ini, tiba-tiba bapak sekalian datang ajalnya. Datang ajalnya ditalkinkan oleh sahabat. Dengan sak mati sunnah tatalkinan bacaan la ilaha illallah. Ya itu sunnah tabacaan ya. Menarak dengan meninggal dunia, nya kana sakarat marbasa tadi sunnah tatalkinan kode-kode mengkata. Kode-kode
dekat telinga nah. La ilaha illallah. Enggak, nah dia tolak lanjutan ya. Karena sekat mengucapkan belo-belo sih dengan sekarat ini. Dia nolak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia nolak. Kita sekali ini wah. La ilaha illallah. Mau nawah ucapan isi mayit. Kedua, wah dia nolak bakal kinang ya. Karena akhir ucapannya adalah kalimat la. Ini tadi berpukis sekali. Menarik dengan al-kinah dengan mati jemaah. La ilaha illallah. Wah ucapan kalimat la ilaha illallah. Seduk wah dia ulang ucapan selain malik. Hendak ulang al-kinah malik. Lalu tiba-tiba sadar sudah menginam sekali kan. Padahal wah yang ucapan kalimat la yang menginam sekali, menginam malik al-kinahnya. Karena dia mengucapkan kalimat yang lain. La ilaha illallah. Mana? Ucapan kalimat la ilallah, apa dah teduk, dia teduk berarti dia meninggal dalam kalimat la ilaha. Saya meninggal dalam kalimat ini wajib al-jannah, wajib bila masuk. Ini sahabat di zaman Rasulullah ditalkinkan oleh sahabat la ilaha illallah. Dia kata subur la doa. Mulai bahaya, jadi Tuhan artinya. Dia telah mengucapkan bengak sahabat melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ada seorang sahabat, kenapa tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal sudah kami talkinkan. Dan ini orang yang sholat di belakang kau, ya Rasulullah. Kemudian Nabi ente kena sholat. Apa bahasa ulama sekalian? Man shalla khalfal maghfurun lahu. Saya girang sholat. Lihat julur dengan si girang tampunin dosanya si Allah, gina tampunin dosanya dah. Muntah sholat, lihat julur dengan sholat, tampunin dosa Allah. Yang bersunnah, ibu sekalian, narak dengan mimpi kita dengan sholat, ini sholat berjamaah ke Madinah. Karena saya girang sholat, kemudian dengan si tampunin dosanya, gina bilu tampunin dosa, kita bilunya lihat itu menokah. Lagu ini dek bagi sekalian, padahal kemudian Rasulullah SAW langsung Rasulullah SAW berdiri di sana. Nah, kinang langsung Nabi minta la ilaha illallah. Dia nak berjawab. Kah, mungkin tak boleh besan dengan ini wah. Muhammad Nabi kenal kinang, dia berjawab. Tiba-tiba sekalian Rasulullah bertanya, apakah masih hidup ibunya? Ditanya. Ya masih ya Rasulullah, ibunya sudah tua. Apa kata Rasulullah? Panggil ibunya, suruh ke sini. Maka dipanggillah ibunya baru sekalian, disuruh menghadap Rasulullah SAW. Langsung Nabi berbahasa, tidakkah engkau mau memaafkan anakmu? Apa bahasa Nabi sekalian? Apa itu pegawaian niki? Anak dia ini, ampun ini milih maafang ya. Apa engkau Nabi ibu sekalian ibunya ini? Ya Rasulullah SAW. Ini anak saya ini, kalau saya meminta, dia enggan memberikan saya. Dia selalu mendengarkan nasihat istrinya. Mun senina nak bebadak jauh dah, mun nak bebadak jendil. Mumpung ngedek, ndak mana senina aja, ndak lah. Kita lah si senina. Berkali-kali pengedar Rasulullah, berkali-kali dia Nabi yang aku sakit kalau angin itu kan aja wah. Apa bahasa Nabi itu? Munde dama apa anak dekan aja. Kakak ingin penyuruh niki sahabat ngumpulan kayu, ingin penyedut ya niki pemuda ini anak indah kawin hidup dia dama apa ya. Berkawin tepat, berkawin tepandi, beli dama apanya. Kalimat tak dogon ini tu subur. Kau sedut dia bahasa Nabi itu. Si aran dengan toa kan kasihan ya anak nanti. Aukah nangan wajah Rasulullah SAW, mun nangan wajah kah kumaapang kaya. Apa bahasa Nabi Isa kalau gitu? Silahkan engkau ucapkan penyaksianmu di hadapan Allah dan di hadapan saya engkau maafkan. Kemudian berbahasalah seorang ibu ini, ya Rasulullah SAW, saya menjadikan Allah sebagai saksi saya dan saya menjadikan engkau sebagai saksi saya bahwa saya memaafkan anak saya. Langsung ketika itu dia mengucapkan La ilaha
illallah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan ini. Pemuda ini bapak sekalian meninggal dunia dalam keadaan iman. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyolatkannya dan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguburkannya. Setelah dikuburkan bapak ibu sekalian, niki apa namanya, anak ini yang meninggal dunia langsung ngajak Nabi ini. Para sahabat mendengar selaku anak dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, kalau betul langsung berpidato Nabi. Apa pidato Nabi sekalian? Ya ma'syaral Muhajirin wal Ansar, wahai sahabat-sahabat kaum Muhajirin dan Ansar, man faddala zawjatuhu ala ummihi la'anathu al-malaikatu wan nasu ajma'ina. Sai girang, wahai sahabat-sahabat silengan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, siapa-siapa yang mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka sungguhnya dia dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia seisi bumi ini. Ya bahasa Nabi entah. Hatta ayyatuba ila Allah wa yatlubu ridaha wa yuhsinu ilaiha. Dia dilaknat oleh Allah sehingga dia bertaubat kepada Allah mohon ampunan, kemudian dia pergi ke rumah ibunya memohon maaf kepada ibunya dan meminta ridho ibunya dan berbuat baik kepada ibunya, baru dia tidak dilaknat oleh manusia dengan malaikat semua isinya. Berarti saya si masih durhaka lagi nak amakna, na'udzubillah, lebih senina lebih kangen na, terutama kita si mama-mama niki, lebih kangen ta senina ta ketimbang inanta. Lebih dahulu anta, pun senina ta tangkong jatuh beli na beliau, tapi ina amat sedikit dulu masyarakat. Saya beli yang orang tua. Kira yang nabuit kemudian mana? Buat kedekir, buat kerstut. Kita je baru-baru doang. Selaku anda makin dulu sekali. Kita je balik ke sekolah, ini anda jadi bawa balik-balik antep. Lagu ni dengan yang duit apalagi yang tua bagus sekalian, hanya yang perhatian kedua enggak. Luar biasa bagus sekalian. Mana dia tabliangnya si baru tepopoan, dia datangnya balik nang ano, jadi tangkongan, jadi tangkongan si kecil, tepopoan. Luar biasa berbakti tadi kepada kedua orang tua kita. Dan kita nama ini dia harus menunggu sejenak, doang nyuruh ya bagus sekalian. Bila perlu terjamak tepopoan tidak amat kan? Kita jamak tepopoan itu bagus sekalian. Ada seorang ulama makin bapak ibu sekalian. Ada seorang ulama besar. Lagu inana ya jegol-jegolan. Ya jegol-jegolan. Ada ulama besar makin ibu sekalian. Kadang-kadang ngaji apa nih? Ngaji di jenis jamaah asal. Wih besar. Tiba-tiba datang inana. Ya jegol-jegolan. Kangkona coba kampung. Raja dengan jegol-jegolan nih. Ini tuh bahasa kan bahasa. Datang ya, aku nak lihat anak-anak biasa di salaran Ibrahim mana? Datang meja masa dulu, ya kadang ngaji om ini, ya kadang jelas tentang kitab fikih mampu sekalian tiba-tiba datang membacanya. Ibrahim, boleh dulu impan bebek metono. Kenapa anak? Nah, nyuruh impan be. Langsung dia tutup kitabnya tulang ulama ini bisa tutup. Boleh dulu impan bebek. Apa yang tulang kan jam pengajian? Kenapa? Lebih besar hak orang tua kita daripada hak yang lain. Coba aku marah-marah kita mungkin. Ada rapat dari pemerintahan, datang ke mana? Tak bilang kita. Oh, baru datang balik kita bilang nanti.
Nah, urus kalian ini jadi dia dahului daripada kebutuhan tapi namanya daripada dulu Paknya. Nah, urus kalian ada niki cerita nyata nih langsung jangan kami tidak daripada guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz bin Salim. Bapak Ibu sekalian, beliau sebelum meninggal dunia ibundanya beliau Habib Umar ini ada di Yaman. Habib Umar Ibu sekalian, pegawaian beliau bilang jelo niki, beliau bercerita pekerjaan beliau tiap pagi itu adalah membuatkan kopi ibundanya beliau. Pinaan ini anak kopi. Tapi apa kata beliau Bapak Ibu sekalian? Saya tidak mau membeli kopi yang sudah jadi. Saya tidak mau. Dengan peta kopi suah jari, suah tertujak, suah tak elang deh. Apa kata beliau Bapak Ibu sekalian? Beliau adalah mencari kopi si masih di mata siong ini, no? Masih kawanan. Apa kata beliau? Bahkan mulai dari mata nama Bapak Ibu sekalian sampai prosesnya apa kata beliau saya tidak mau. Beliau yang mengambilkan Nabi namanya yang masih kawana, kemudian beliau saat nyimak sendiri, kemudian beliau langsung totok si gimana. Beliau ini dengan adu helm. Saya tidak mau kata beliau, saya membalas jasa ibu saya dengan Nabi namanya tanpa ada kelelahan saya. Makanya tiap pagi Bapak sekalian pekerjaan beliau sebelum pergi dakwah binaan ibu ini anak kopi baik Nabi bijit kahwa totok langsung si imam sendiri. Totok wah makin sekalian kemudian kan siok sendiri setelah disiok makin sekalian totok sendiri. Apalagi kira-kira kita pinangaman terkupi mana-mana sekali, wang kita pinanginan terkupi mana-mana sekali. Terutama itu si mama, mesti dina Jawa aja wah. Nah, kopi kanan. Siapa yang kita minta kopi? Ini adalah tata cara perjalanan salafus soleh para ulama ya perjalanan memang timbul sekalian dengan mulia di sisi Allah menolong rendahnya lina aman. Nah apalagi marak-marak ikan menongkang kita gengsi menolong kemana-mana sekali dua sepinaan ya kopi kita ngatongang ya no dan kesenian kadang atas seluruh kita sekali dua menolong sebagai balas kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Insya Allah bagus sekalian. Dari kesimpulan cerita yang tadi, Bapak sekalian, kita bisa mengambil intisari daripada Nabi pelajaran yang sangat berharga. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu menyebabkan orang mati husnul khotimah. Muntah berbakti la ilaha illallah, Bapak sekalian, ciri-ciri tanda insya Allah kita mati dalam kalimat la ilaha illallah. Maksiat pegawaian dengan Allah no? Pada akhirnya disebutkan oleh ulama sekalian orang itu nanti akan dipindahkan oleh Allah menjadi orang yang takwa kepada Allah le akhir hidupnya itu kan hidup le akhir matenta saya perlu bagi ibu sekalian dan akhir matenta ini tahu catatan amal ibadah duwe dengan gaya maksiat sebulan sebelum meninggal dunia taubat ya Allah selamat lah. Tapi sebaliknya taat dari akhir itu terjadi maksiat bisa bahaya. Lalu dengan seirang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah matinya dalam keadaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi jelaslah seperti sabda Rasulullah, surga itu di bawah kaki kedua orang tua kita, di bawah kaki ibu kita. Inilah tempat surga. Nah Bapak sekalian yang terakhir yang haram daripada masuk surga itu kita lanjutkan hadis yang pertama tadi. Yang terakhir adalah mungkin siapakah dia itu? Yang terakhir itu adalah ad-dayyus allazi yuqirrul khabasa ala ahlihi. Si ketelu tidak mau ngaduk surga ini adalah dengan mama. Orang laki-laki yang membiarkan anak istrinya berbuat dosa. Dia bala, ya, dia ngajar, ya. Ya, tamparan dayus, darah cemburu kah?
Senina na dek na berjilbab, dek na kidi alurang na ya. Anak na dek na berjilbab, terjangkau selapuan kerjanya alurang na ya, bebas pergaulan na. Senina na baru sekalian, alurang na terjangkau kisah saya di mana balak ya. Dayus dengan samaran niki, haram kita nyentuh surga niki. Dah cemburu na. Senina na berpayah, payasan dia doang ke lain na. Dia doang dari ketuaan ya. Cincuan na, parfuman na, pakaian na, seger, sugul-sugul. Sama-sama balik uli-uli, ampun kelelek na doang. Mulik semama, nah ampun kelelek. Mulik dengan lain, dia ampun seger na doang. Lagi santai-santai doang si mama niki. Rajin nih di jok sholat berjamaah, lagu sanina nih itu doang. Alurang na doang ya, alurang na nih doang. Dengan niki Bapak Ibu sekalian, ini dengan niki dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Ghazali disebutkan di sana, nanti datang daripada keluarganya, datang anaknya, datang seninaknya, yang yaqifuna baina yadayillah, dia berdiri di hadapan Allah, merotes anaknya, merotes seninaknya. Wah, niki suami ini akan dalam surga, catatan ahli surga wah. Lalu tiba-tiba masuk daripada istrinya, masuk daripada anaknya, merotes macam ini sekalian. Apa katanya? Ya Allah, ambillah hak kami daripada ini suami saya. Anaknya mengatakan, ya Allah, ambil hakku ya Allah kepada bapak saya ini. Kenapa? Bagus sekalian. Ini ya Allah, fa innahu ma 'allamana ma najhalu wa yut'imuna at-ta'am al-haram wa la na'lamu. Ya Allah, ini orang di dunia ini, bapak saya dulu waktu di dunia tidak pernah mengajarkan kami apa yang kami tidak tahu terhadap ilmu agama. Dia nambah kami dari maksiat, kalurang na doang. Dia mengajar kami cara sholat, cara wudu, dia menyuruh kami ngaji, alurang na doang. Menembeng kami mangan si haram. Jadi bahaya dan niki. Dia berikan saya makanan yang haram, tetapi kami tidak mengetahui. Dia dengan yang sama maniki. Dengan dia tahu dari benda haram. Ibu sekalian, hati-hati. Termasuk adalah mancing berkisah. Mancing berkisah bahasa Rasulullah adalah pada mereka beli burung menyatakan kelek. Tidak sah jual beli dengan termancing dan kisah. Berarti menarik dengan mancing dan kisah pada jual harga paling haram hukumnya. Kamu tuntut dengan nama di sini nak. Dia tahu di sini nak. Yang kurang bagus terbeli hasil pertengah dengan berkisah, hati-hati. Gara-gara yang kaya ini yang bahan. Dia tahu. Karena Bapak-Bapak sekalian, siaran jual beli ini harus narak kepeng, narak barang. Misal 4 sekilo aja sekat, baik 4 sekilo no, kalau kepeng sekat jangan jual beli. Lalu pun dengan berkisah, kalau kepeng sekat terkadang air mau dah. Ya, boleh datang, termasuk tipu daya, gurur karena jual beli yang tipu daya termasuk dengan mancing sak berkisah. Haram hukumnya, tidak sah jual belinya, haram terkasan. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena duit berlaku, makanya hati-hati. Menarik semua ada jalan berkisah, wah balak dia wah. Adik kan dia laut, ikan mancing, sono. Suruh dia laut, atau nanti kan. Ketimbang dan berkisah, no, karena tidak boleh. Pada hukum, nah, kembali ke dia luar sangka. Kali apa kata berjual ke dia? Kita jual ke dia, kalau no, atau ke dia dari biarana. Jika Allah bawa diri kita, boleh atau biarana? No. Yang menolak dah dengan ini kita jual beli ini. Jadi harus hati-hati ya, dah tidak boleh. Jadi kira beli pak sak kira sakit kisah kan ni.
Saya bapak-bapak kira berkisah, doang tertuntut ke sini nana. Nih lain nih hasil pancingan doang biar aku ya Allah lagu dia ku tahu tertuntut tahun mana satu nanti. Jadi tidak boleh. Nah bapak sekalian ini adalah salah satu daripada hukum pekihnya. Nah bapak sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu maka kewajiban kita sebagai laki-laki ini harus kita sifat cemburu kepada istri kita, harus wajib kita cemburu seninakkan. Mula lalu suruh jok biar sekarang tanya ya, saya kayaknya sekarang tanya ya, lebih jadi sundaga. Harus seninak jadi sundaga jadi sekali harus tahu. Karena lebih kan sama telepon lebih sikit nabiarannya mobil-mobilan tidak boleh. Adik-adik nolak pegawai. Yang pun tidak boleh pegawai sekalian. Yang pun sebutan makin ada rahmatullah ulama niki dengan nina ini tahu dapat ibadah paling afdal di balena. Saking afdalnya yang dia pada tekan pasal saking afdalnya gara-gara dengan nina niki bahasa Nabi an nisa wa aurah dengan nina niki aurah keparan aurat wajib tersebut. Awakna selaku dirinya dengan nina ini aurah. An nisa wa aurah pun bahasa Nabi dengan nina niki adalah aurah. Lebih nyocok menyebut diri. Untung narak boleh hangitan para ulama kamu sugul balik lagu dengan syarat bapak ibu sekalian sugul balik itu arak keperluan daripada lalu ngaji dan lalu makan beli apa kalau ini ya itu perluan sini parah lagu dengan syarat arak aturan ini tekang tuh berlebih-lebihan lalu berpayas kok yang dia pernah menunggu Ustaz hadis Nabi tadi ayyuma imra'atun istabharat summa kharajat min baitiha famarra bi ala qaumin liyajidu rihahu bahwa zaniyatun. Apabila ada seorang perempuan berhias-hias memakai harum-haruman yang begitu harum, berhias-hias yang begitu mencolok, kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian berpapasan dengan laki-laki, kemudian dicium bau harumannya itu, pertama terlihat dengan mama, atau dilihat kecantikannya itu sekalian, langsung menghayal dengan mama, sehingga makin sekalian, bahwa zaniyatun, maka wanita itu mendapatkan dosa seperti dosa orang berzina. Yang ngombe yang pernah mau dosa marak dosa dengan berzina, bagus sekalian. Sebab gara-gara ampun dengan Nina, gara-gara kita tinggal dengan Nina menghayal dengan mama berniat terus baik beta dengan Nina. Ya kenana neno. Dia berbuat zina lagu dengan mama ada lain wang. Dia nara dengan mama nabi sekalian tak hampir seperti. Dapat bapak tuan guru, dapat bapak ustaz no. Menaikkan selalu ya, bapak sekarang di Nahara yang pernah suruh kita dengan Allah niki adalah Gotu basarul pejamkan mata terbawaan mata karena kita mampu niki kita dengan Nina termasuk kita dengan mama lalu gara-gara dengan Nina sak berlebihan liwat dekat tersampuna luar biasa mencolok kecantikannya anak doang yang terlintas dalam hati kita lebih apabila laki-laki itu sudah laki-laki yang rusak. Mestinya keimanannya dah tak ada tuh. Jangan sak berdua iman berapa tergoyah sekali. Gara-gara ini pun terbarak dengan Nina. Dah gamak-gamak sakano lalu. Tak berpayas berlebih-lebihan lalu bagus sekalian. Cukup wang pun tak berpayas niki untuk semama. Tak dibalik luar biasa. Pala muka. Lagu ini juga ini menjemputkan mula lalu begawi senyar ulik-ulik ya. Ampun kelelek doang gitu. Ya bapak-bapak sekalian, mun dengan narak hadirin rahimakumullah, luar biasa gira Anda berbiasa dah dengan narak, bengak yang dah luar biasa dengan pakaian-pakaian ti berhias-hias itu. Lalu bengak yang pertanyaan yang bu sekalian, pirang nak kadu ya? Mun dengan narak termasuk di Yaman bu sekalian,
Punya subur itu pakaian gagak doang. Kalau pakaian gagak, beda doang. Terus bilang ke adu ya, mak ibu sekalian pakaian si berhias di sini. Ternyata di dalam balai ini ada adu ya, si julun semama. Nah, mana pakaian permaisuri kalau ibu sekalian kita kan itu pun ya, pakaian dengan ini. Bilang ke adu ya, kuang kita dengan ini sesungguh dengan pakaian itu. Melihat kemana kejadiannya, pakaian beda doang. Ternyata itu adu ibu sekalian di dalam balai ini doang. Ya, untuk bergerak-gerak tuh di semua memang hebat. Moni ternyata dengan ini aja, mana kali si baru jahat balik kadang hati. Ah, syukur lah. Oh, coba ini balik keren-keren si semua ini lah kadang. Ya betul. Nah, Bapak-Ibu sekalian, oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, namanya Allah Subhanahu wa taala, lain oleh sebut ulama ini kita disebutkan dalam kitab Bapak-Ibu sekalian, ya oleh itulah sebabnya gara-gara dengan Nina nih kisah girang berhias untuk dengan mama lain, terus menulis lebarin aja Nina berhias, terus dengan mama girang kita artis-artis. Muna kita artis dia Allah cantik nah gara-gara dengan kita sering macam ya boleh suruh berhias lebar aja. Dia kalah yang mesti kan artis itu dah ada tua betul. Sekali pakaiannya sebagus semua lalu dia berhias lebar. Nah, Bapak sekalian ini salah satu daripada nanti namanya ya diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungannya dengan anak sekalian, sebelum yang ingat adalah termasuk kewajiban kita kepada anak adalah memberikan nama yang bagus dan mengakikahkannya. Mutawah berdua bijajari, kita sebagai ina amak bertanggung jawab jok anak tan. Kullu gulamin rahinun biaqiqatihi bahasa Nabi Insan. Semua anak itu adalah dia itu bagus sekalian masih tergadekan dengan sebab akikahnya. Akikah berbahasa tekuris dia. Munara berbea bagus sekalian mundik naman tekuris. Ada dua pendapat ulama hadis ini. Ada mengatakan sai dengan dek man tekuris dia, dek naman sempurna belikna. Dek lagi berkembang sesuai dengan yang seumpamanya. Perkembangannya dia sesuai itu sekalian. Dia becak belik kah? Dia serat perkembangannya. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah ibu sekalian adalah orang itu tidak bisa disyafaat nanti oleh kedua orang tuanya, oleh anaknya. Saya dia nama nguris anaknya, nyembelihan anaknya bembe, ibu sekalian. Dengan niki sulit kita mengusafaat dengan anaknya laun. Oleh sebab itu termasuk kewajiban kita adalah ngapikahang anak ta. Beto tapikahang ya. Oleh minggu kepitu na mulai kamu minggu kepitu, minggu kedua na mulai tabau minggu kedua na, minggu ketelu na mulai naman harap rezeki sampai nabuat masa dipas na dengan Nina 40 jilo atau 60 jilo. Wah, lalu saya hindi man tapikahang sa pagbalok talay din ng makihang kita. Akikahang diri ta. Ingat-ingat. Akikahang diri ta. Adik kamu nyapat ina amak ta daw. Karena pendapat ulama ada mengatakan ina busa ampe doa ta. Muli teman tatakihan. Akikahang ina amak ta. Sang ara di antara ita di teman takikah. Di teman tagorokan bibit. Pada tanya ina amak ta juga. Pada gorok bibit. Malu. Kenapa bu sekalian? Karena ini banyak terjadi. Bertanya tiang dan niki. Untuk yang sebulan dan niki bu sekalian sekali-kali niki. Jadi akikah itu hukumnya memang sunnah. Lalu hati-hati pendapat imam-imam saleh termasuk Imam Abu Hanifah. Ini terbau tersapaat si anak tamu di kesamaan akikah. Akikah diri tamu tahu baliknya.
Lalu beri teman balik anak masih diberi kewajiban. Masih SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 kita mengakai kehangnya. Beliang ya bebe itu kahirkan. Kita beri teman akai kehang diri kita beliang diri kan. Okay.